Selamat siang Kak Emma. Iya. Kak Emma, nah ini kan sekarang lagi jadi perbincangan publik terkait kasusnya Baim dan juga Paula ini kan apa namanya, ada juga yang kemarin ada rekaman terkait percakapan itu ya kayak ya Oh soal ya. proses perceraiannya itu dari Baim yang mungkin kalau dari Kak Emma sendiri melihat hal tersebut seperti apa Kak? Iya, sebenarnya ini sangat disayangkan banget aku sebagai ya sesama apa ya, perempuan juga, terus seorang istri juga, dan pernah mengalami perceraian yang sangat tidak ada bagus-bagusnya ya, nggak ada happy-happynya sama sekali. Kejadian perceraian itu betul-betul luka yang dalam banget, yang menyembuhkannya pun memerlukan waktu dan effort. Jadi dalam hal ini, berita perceraian Mbak Im dan Paula ini betul-betul berita yang menyedihkan buat aku. Nah, nggak cuma itu, secara perceraiannya sendiri sudah traumatized gitu ya. Ditambah lagi pemberitaan-pemberitaannya ini kok menurut aku hal-hal yang terlalu private sekali bisa terangkat gitu ya, bisa tersebar. Nah, ini yang mau aku benar-benar make my point, bukan membela siapa yang benar siapa yang salah, tetapi ada hal-hal yang sepertinya sudah diterabas, yaitu penyebaran rekaman, yang mana itu hal yang privasi sekali, berada di dalam suatu ruangan dan sedang berbicara ya, mungkin dua orang itu dari yang kita dengar suaranya, pembicaraannya pun sangat privacy sekali, tapi kok bisa tersebar luas gitu. Itu satu. Karena kan kita tahu sendiri ada undang-undangnya, ITE. Tidak boleh kita menyebarkan percakapan pribadi tanpa sepengetahuan seperti dengan orang itu mengetahui dan setuju untuk dijadikan konsumsi publik. Tapi ini kan ada 1, 2, 3, 4 rekaman suara gitu, dan hal yang privacy sekali lagi, seperti kayak ngelihat HP, sini 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 apalah, terus iya aku talak kamu, aduh, it's very itu nggak etis banget ya menurut aku ya. Entah apa maksudnya untuk menghantam, nggak perlu pakai itu aja udah terjadilah talak, terjadilah perceraian, udah menang di mana-mana deh gitu loh, ya kan? Tapi kenapa mesti ada penyebaran eh apa namanya, bukan dokumen, rekaman Rekaman. pribadi itu gitu. Itu satu. Terus yang paling lebih lebih parahnya lagi, ini aku nggak tahu sumbernya dari mana, tapi tiba-tiba kayak ada postingan dalam suatu akun sosmed, lembaran itu, yang lembaran apa, isi dari gugatan pemohon terhadap termohon dengan pasal-pasalnya itu, kayak apakah itu ada yang ngebuat, atau emang itu real asli. Pastinya kita semua bertanya-tanya, publik bertanya-tanya, ini dokumen asli nih dari lembaran sekian lembar. Karena waktu aku pas berpisah bercerai itu, kita emang dapat ada dokumen yang dibacakan oleh panitera dan hakim gitu ya, dari pengadilannya. Tetapi itu tertutup. Perceraian itu sidangnya tuh nggak dibuka untuk umum, nggak dibacain di depan awak media gitu, enggak. Jadi waktu aku bercerai juga, semuanya itu benar eksklusif banget, cuma kita doang yang tahu, sama ada keluarga terdekat lah, orang-orang terdekat banget. Nah, jadi ini kok bisa keluar informasi yang harusnya sangat privasi sekali, jadi bocor kemana-mana, dan isinya pun itu pun membuat tamparan besar ya buat kita perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya, apalagi udah punya anak-anak. Nah, yang Mamski prihatin banget adalah isi dari bocornya dokumen itu terhadap yang katanya sakit itu ya, gue nggak tega mau ngomongnya gitu loh. Dan dampaknya untuk anak-anaknya, karena kan yang ditulis di situ 3 huruf itu penyakit yang benar-benar sangat menakutkan buat banyak orang. Biarpun mungkin orang pada bilang apa itu mah zaman sekarang tinggal minum obat terus tiap hari. Hello, come on, kita nggak bisa bohong. Itu penyakit yang paling orang masih momok dan orang parno sama itu gitu. Jadi
entah dari mana asalnya, intinya seharusnya hal itu langsung di close, langsung di clear up. Kalau memang nggak benar gitu ya, ataupun benar sekalipun di close. Tapi aku sangat kecewa sama Baim. Waktu premier dikejar sama teman-teman awak media, ditanya soal itu dia cuman ketawa. Kalau memang nggak benar, minimal bilang itu nggak benar. Case close. Kenapa? Kalaupun benar juga, sekalipun benar juga, lindungi dong mentalnya anak-anak. Ini penyakit yang bukan main-main loh. Jadi action seperti itu menurut aku wah sangat mengecewakan banget. Harusnya sebagai bapaknya anak-anak tuh harus case close. Jangan ngomong itu lagi, itu nggak benar. Itu dari mana? Gitu dong. Biasanya reaksinya tuh kalau aku ya, dari mana itu nggak benar. Kamu kok percaya berita yang nggak jelas? Kalau bukan dari saya jangan percaya, misalnya gitu atau apa. Tapi ini tidak, malah ketawa, pergi melengos. Aduh, aku sedih banget di situ. Tapi tanggapan dari Kak Emma sendiri terkait Baim yang memposting bahwasannya dia negatif HIV, itu tanggapannya gimana sih? Apakah itu termasuk sindiran atau gimana? Ya ini ya, udah nggak lucu ya. Dia posting gitu kan, dia posting juga. Jadi kan berarti kan dia kayak gayung bersambut dong. Oh come on man, kita ini jadi istri atau jadi suami itu sudah janji dan sudah punya komitmen pada Tuhan, pada keluarga kita, pada semua orang lah ya yang tahu kita menikah, terutama pada saat sudah diberikan anak-anak, sudah dikaruniai anak-anak keturunan kita. Itu harus ada satu sikap, sudah harus berubah total dari seorang wanita single, pria single menjadi bapak dan ibu, di mana ego kita tidak bisa lagi di atas ini karena ada anak-anak yang kita harus pikirkan. Wah, biarpun kita ribut nih antar pasangan, ribut mau kayak gimana pun ya, apapun deh ributnya, tapi berdua ini harus ada turunkan ego untuk anak. Saya dulu bercerai, tidak ada sedikit pun mau dibuka belak-belakan. Kalian gak ada dengar kan aku cerai kayak gimana? Karena memang padahal aku gak punya anak, tapi segitu menjaga perasaan keluargaku, papa mamaku, dan ya siapapun yang kenal dekat sama kami berdua ya waktu itu. Jadi aku memilih untuk selesaikan semua baik-baik. Sudah bercerai, kenapa mbak bercerai? Udah gak cocok, udah soal prinsipnya udah berbeda, bla bla. Itu aja. Selebihnya nggak pakai yang ada ini lagi, ada itu lagi. Oh my god, kok yang nggak ada rasa anak ini, aduh anak itu loh yang paling harus dipikirkan banget ya. Mentalnya anak kan sekolah itu kan banyak teman-temannya, pasti denger berita karena ini viral sekali loh. Di mana-mana orang ngomongin Baim Paula. Di Densu aja tuh acara apa Paula itu diwawancara langsung 7 juta orang yang nonton. Yang lainnya 3 juta, 4 juta. Ini 7 juta, berarti kan seviral itu. Mbok Yao gitu loh, kamu tuh udah tahu kayak begini tuh meredam, bukan lagi memposting-posting hal-hal yang malah bikin tambah ruwet dan membuat malu, ngedrop mental anak-anak mereka gitu. Kayak mah Sayang banget. sebagai sesama perempuan ya mungkin bisa dikatakan ini kan isu-isu yang ya itu yang kena penyakit 3 huruf itu, terus juga sekarang juga dia menghadapi perceraian yang begitu mungkin itu kan sangat amat sakit gitu. Kalau dari Kak Emma sendiri gimana sih menanggapi gitu? Maksudnya perasaan Paula sendiri? Tadinya kan yang aku nonton podcastnya itu dia masih berlinangan air mata, pastinya shock banget, dan juga dia udah bertahan lama katanya untuk tidak diceraikan, tetapi memang ngotot untuk tetap harus bercerai. Kita nggak usah lagi bertahan dengan situasi apapun, dengan siapapun yang membuat kita sakit, entah itu sakit mental, sakit pikiran, sakit, tapi pasti ke fisik. Karena setiap orang berhak untuk happy, untuk bahagia, untuk mendapatkan kehidupan itu yang membuat dia tuh semakin bagus gitu loh, semakin oke, bukan semakin ngedrop, bukan semakin parah, karena umur juga akan nambah terus. Jadi aku rasa sih kalau untuk Paula ya, sebagai sesama cewek ya, sesama perempuan yang udah pernah bercerai, kasih waktu bersedih-sedihnya tuh jangan lama-lama.
langsung upgrade diri, entah itu dengan cara, kalau aku dulu aku dengan olahraga, karena dengan olahraga juga menekan stres, jadi hormon stres aku betul-betul ditekan dengan aku olahraganya rutin ya. Tiap hari aku lari sampai capek banget, berkilo-kilometer aku lari, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kurang, sampai akhirnya aku lari maraton 42 kilo untuk menghilangkan rasa sakit hati itu. Dan alhamdulillah itu sangat bagus ya, jadi di badan keren banget, di muka kenceng terus seger, udah gitu lupa lama-lama. Dan banyak yang support, tenang aja Paula banyak yang support. Ada yang memang pembenci nggak usah didengar, yang support kita sesama perempuan. Aku nggak mau nyalain Paula atau Baim ya, itu sudah terjadi. Latar belakangnya bagaimana, I'm nobody to judge, oke? Karena aku juga nggak bisa nyalain Baim 100% atau aku nyalain Paula 100%. Itu semua pasti ada sebab akibat dan ada sejarah yang cuma di tembok rumah mereka. Kita nggak tahu loh. That's why I don't wanna talk. Saya nggak mau ngomong sampai ke situ ya. Karena toh nanti juga akan ada banyak hal-hal baru, mungkin bukti-bukti baru yang akan muncul. Jadi untuk aku omongin soal kasusnya rekaman itu ada perselingkuhan atau apa, itu nggak mau aku omongin. Jadi yang aku mau benar-benar tegasin lagi buat Paula, bangkit cepat segera, terus di upgrade diri supaya mentalnya, fisiknya juga kuat demi anak-anak. Itu udah syukur ya, anak-anak udah bisa lagi jalan sama Paula kan. Nah kalau udah bisa jalan begitu kan berarti ibunya harus stabil dong mentalnya, terus fisiknya juga udah harus lebih kuat lagi untuk bisa ya hidup sendiri, hidup sebagai single mom gitu. Tapi dengan langkah Paula melaporkan hakim ya, dengan apalagi ada tuduhan keluar kata-kata istri durhaka, apakah termasuk langkah bagus dong? Bagus, karena apa? Kan tadi Mamski bilang kalau di persidangan itu private, tertutup. Ini kok diumbar gitu? Berarti ada bentuk pelanggaran dari sisi hakimnya. Itu juga aku ngomong seperti ini mendengarkan dari pendapat Profesor siapa namanya? Lumbun ya? Lumbut. Nah, ya jadi waktu di acara itu kan ditanya, ini bukan soal perceraian yang mau saya bahas, tapi kenapa seorang hakim mau melakukan hal tersebut itu, jadi harus ditegur. Bang Hotman juga kan ngomong juga, jadi ya, memang ada hal yang aneh sih menurut aku, seharusnya yang nggak diomongin tiba-tiba disiarkan, dan itu secara masif loh. Jadi ada pelanggaran kalau menurut Profesor, undang-undang lagi kan ITE. Nah itulah. Aku nggak tahu sih apakah memang akan dijalani sama Paula laporannya atau gimana, ya kita tunggu aja. Gitu. Kak, tapi ini kan rekaman itu kan merupakan jejak digital juga ya Kak. Untuk anak-anaknya kelak mungkin bakalan bisa mengakses itu gitu Kak. Pastinya. Iya, seiring berjalannya waktu gitu ya Kak. Udah pasti. Mungkin kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih pesan gitu, atau mungkin nanti supaya anak-anaknya tuh ketika melihat itu tuh ini gitu? Iya, kalau untuk anak-anaknya pastinya akan besar dan jejak digital nggak bisa dihapus. Gimana pun udah viral, tadi aku bilang udah berjuta-juta orang yang menonton, merepost, men-sharing kemana-mana. Anak-anak ini aku rasa ya mereka pasti akan tumbuh dengan sendirinya, tetapi ada perannya Paula, perannya Baim untuk bisa memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya, menunjukkan sikap yang sebaik-baiknya kepada anak-anak mereka. Makanya aku sih berharap, ini mungkin masih panas kali ya, ini bapaknya anak-anak ini ya. Kalau aku lihat sih ibunya sih udah kayak lebih ya udah pasrah gitu. Tapi nih dari si bapak ini, coba deh renungkan lagi. Sebenarnya action saya ini dampaknya gimana sih ke anak-anak saya gitu. Dan perseteruannya terus-menerus buat anak ini kan juga nggak bagus, apalagi udah ada berita-berita yang semakin bikin nama baik keluarga mereka tercoreng. Ini keluarganya tercoreng loh. Jangan salah ya. Kita nih nuduh atau bukan nuduh. Kita ini tahu nih pasangan kita sudah fix selingkuh.
Terus kita jelekin nih pasangan kita itu. Biar gimana pun itu kan darahnya kan ke anak-anaknya, bapaknya anak-anak. Gak bisa kita terus-terusan tuding, atau istri juga sama ya, maupun itu suami atau istri. Kita tuding, kita jelekin. Ada rasa anak itu menjadi tidak berguna, berasal dari keturunan yang rusak, yang nggak kualitas. Mau ada mental anak belum maju ketemu temennya aja yang dari keluarga bahagia aja udah rusak mental di rumah. Coba camkan itu.